Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya dalam pembahasan thermal process, yaitu bagian frying atau penggorengan. Sini kita akan membahas bagaimana sih pengaruh penggorengan terhadap produk yang digoreng dan pada minyak ya, minyak yang digunakan sebagai media penghantar panas. Dalam banyak proses pengolahan pangan, media perpindahan panas ini biasanya tidak menjadi bagian dari produk yang dikonsumsi. Misalnya, pasteurisasi menggunakan air panas atau uap, baking menggunakan udara panas, serta sterilisasi menggunakan uap bertekanan. Namun pada penggorengan, media perpindahan panasnya adalah minyak goreng yang merupakan komponen pangan yang dapat terserap ke dalam makanan. Ini artinya minyak tidak hanya berfungsi sebagai media transfer panas, tetapi juga menjadi bagian dari produk akhir. Oleh karena itu, kualitas minyak selama proses penggorengan sangat penting. Jika minyak mengalami kerusakan kimia atau fisik, maka perubahan tersebut akan langsung mempengaruhi mutu dari makanan yang digoreng. Selama proses penggorengan pada suhu tinggi, sekitar 160 sampai 200 derajat Celcius, minyak mengalami berbagai reaksi kimia dan fisik. Antara lain, yang pertama, oksidasi lipid. Nah, oksigen dari udara bereaksi dengan asam lemak tak jenuh dalam minyak, menghasilkan senyawa peroksida, aldehid, dan keton. Senyawa ini dapat menyebabkan aroma tengik, perubahan rasa, serta penurunan kualitas zat gizi. Kedua, hidrolisis. Air yang berasal dari makanan bereaksi dengan trigliserida dalam minyak, menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Akibatnya, keasaman minyak menjadi meningkat, serta minyak menjadi lebih mudah rusak. Ketiga, polimerisasi. Pada suhu tinggi, molekul asam lemak dapat bergabung membentuk senyawa polimer yang menyebabkan viskositas minyak meningkat, warna minyak menjadi lebih gelap, dan terbentuk busa saat penggorengan. Nah, perubahan-perubahan ini tidak hanya merusak minyak, tetapi juga mempengaruhi warna, rasa, tekstur, dan keamanan pangan. Selain perubahan pada minyak, penggorengan juga memberikan efek langsung terhadap bahan pangan melalui pemanasan yang intensif ya. Beberapa perubahan penting yang terjadi pada makanan selama penggorengan seperti penguapan air. Nah, air dalam makanan menguap menjadi uap air sehingga terbentuklah struktur berpori dan kerak ya atau crust di permukaan makanan. Lalu yang kedua, terjadilah reaksi Maillard dan karamelisasi karena suhu tinggi menyebabkan reaksi antara gula pereduksi dan asam amino yang menghasilkan warna coklat keemasan, aroma khas makanan goreng, dan peningkatan cita rasa. Lalu terjadi perubahan tekstur ya, yang ketiga. Pembentukan kerak di permukaan menghasilkan tekstur yang crispy, sementara pada bagian dalam makanan tetap lembut dan lembab. Lalu yang keempat, penyerapan minyak. Setelah proses penggorengan selesai dan makanan diangkat dari minyak, sebagian minyak masuk ke dalam struktur pori makanan sehingga meningkatkan kadar lemak produk akhir. Ya, karena si minyak ini merupakan media panas ya sekaligus bagian dari produk, maka terjadi interaksi dua arah. Yang pertama, makanan memengaruhi minyak. Air, partikel makanan, dan komponen kimia dari bahan pangan dapat mempercepat kerusakan minyak. Serta yang kedua, minyak mempengaruhi makanan. Komposisi dan kondisi minyak akan mempengaruhi warna, flavor,
tekstur, serta jumlah minyak yang terserap, sehingga kualitas produk goreng ini sangat bergantung pada kondisi minyak goreng yang digunakan. Selama proses penggorengan, minyak dipanaskan pada suhu tinggi dalam waktu yang lama. Pada kondisi ini, minyak berada dalam lingkungan yang mengandung oksigen dan uap air yang berasal dari bahan pangan yang digoreng. Kombinasi suhu tinggi, oksigen, dan kelembapan memicu terjadinya reaksi oksidasi lipid. Reaksi oksidasi ini menghasilkan berbagai produk degradasi, antara lain volatil karbonil, hidroksi acids, ketoacids, serta epoxy acids. Jadi volatil karbonil ini senyawa karbonil volatil seperti aldehid dan keton, terus asam hidroksi, asam keton, dan asam epoksi. Senyawa-senyawa tersebut menyebabkan perubahan kualitas minyak seperti munculnya off flavor atau rasa tengik, perubahan aroma menjadi tidak sedap, serta penggelapan warna minyak akibat pembentukan senyawa hasil oksidasi dan reaksi lanjutan. Selain itu, degradasi ini juga dapat menurunkan kualitas sensori dan keamanan pangan karena beberapa produk oksidasi ini bersifat reaktif dan berpotensi merugikan kesehatan jika terbentuk dalam jumlah yang tinggi. Produk hasil kerusakan minyak selama penggorengan secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu volatile decomposition products yang merupakan produk degradasi yang bersifat mudah menguap dan memiliki berat molekul lebih rendah dibandingkan trigliserida pada minyak. Contohnya termasuk aldehid, keton, dan beberapa hidrokarbon volatil. Bagaimana karakteristik dari VDP ini? Volatile decomposition products, yaitu mudah menguap bersama uap air dan uap minyak dari penggorengan. Yang kedua, berkontribusi pada aroma khas makanan goreng. Yang ketiga, tetapi jika VDP ini terbentuk berlebihan, maka dapat menghasilkan bau tengik atau tidak sedap. Karena sifatnya volatil, sebagian besar senyawa ini hilang melalui uap yang keluar dari alat penggoreng. Lalu yang kedua jenisnya, jenis produk hasil kerusakan minyak yang kedua adalah non-volatile decomposition products atau NVDP. Berbeda dengan VDP, NVDP ini tidak mudah menguap dan cenderung tetap berada di dalam minyak selama proses penggorengan berlangsung. NVDP terbentuk melalui dua mekanisme utama. Yang pertama oksidasi minyak dan yang kedua polimerisasi trigliserida. Senyawa-senyawa ini dapat membentuk residu yang menempel pada dinding alat penggoreng, bagian dasar penggorengan, maupun partikel makanan yang terbakar. Akumulasi NVDP menyebabkan beberapa perubahan penting pada minyak, seperti peningkatan viskositas minyak sehingga minyak menjadi lebih kental. Yang kedua, penurunan kemampuan perpindahan panas. Ketiga, pembentukan busa selama penggorengan serta penggelapan warna minyak. Selain oksidasi, pemanasan minyak juga memicu reaksi polimerisasi, terutama ketika oksigen terbatas di dalam minyak panas. Dan dalam kondisi ini, molekul trigliserida dapat bereaksi satu sama lain membentuk struktur siklik, serta terbentuk polimer dengan berat molekul tinggi. Nah, akibatnya viskositas minyak meningkat, minyak menjadi lebih lengket, dan kemampuan minyak untuk
mendistribusikan atau mentransfer panas secara efisien menurun. Jika proses ini terus berlangsung tanpa penggantian minyak, maka kualitas minyak goreng akan menurun secara signifikan dan berdampak negatif pada kualitas produk yang digoreng. Jadi, perubahan kimia pada minyak selama penggorengan ini tidak hanya mempengaruhi minyak itu sendiri, tetapi juga kualitas makanan yang digoreng, seperti warna produk yang menjadi lebih gelap karena reaksi oksidasi dan polimerisasi, peningkatan penyerapan minyak oleh makanan, terutama jika viskositas minyak meningkat, perubahan flavor akibat senyawa volatil, serta kemungkinan terbentuknya senyawa degradasi yang tidak diinginkan. Sehingga dalam industri pangan ini dilakukanlah beberapa strategi untuk menjaga kualitas minyak, seperti mengkontrol suhu penggorengan, memfiltrasi minyak secara berkala, melakukan penggantian minyak secara periodik, serta menggunakan minyak dengan stabilitas oksidatif yang tinggi. Peran senyawa polar yang terbentuk selama penggunaan minyak goreng dan bagaimana senyawa tersebut mempengaruhi proses perpindahan panas, kualitas penggorengan, serta mutu produk akhir. Meskipun senyawa ini sering dianggap sebagai hasil degradasi minyak pada tahap awal pembentukannya, mereka justru dapat memberikan efek positif terhadap proses penggorengan. Selama penggorengan yang berlangsung cukup lama, minyak mengalami reaksi oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi yang menghasilkan berbagai senyawa polar seperti mono dan digliserida, asam lemak bebas, serta produk oksidasi lainnya. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat kimia yang berbeda dari trigliserida asli minyak, terutama karena memiliki gugus polar yang lebih kuat. Keberadaan senyawa polar ini meningkatkan interaksi antara minyak dan permukaan makanan, sehingga sebagian minyak menjadi lebih mudah terperangkap di dalam struktur makanan setelah proses penggorengan selesai. Akibatnya, makanan yang digoreng dengan minyak yang telah digunakan beberapa waktu cenderung menyerap minyak lebih banyak dibandingkan dengan minyak yang benar-benar baru. Selain itu, banyak dari senyawa polar tersebut bersifat surface aktif, sehingga mereka dapat mempengaruhi sifat antarmuka antara minyak, air, dan uap air yang dilepaskan dari bahan pangan. Sebagian besar senyawa polar ini yang terbentuk selama penggorengan memiliki sifat amfipilik, yaitu memiliki bagian yang bersifat polar dan non-polar. Karakteristik inilah yang membuat senyawa tersebut dapat bertindak sebagai surfaktan alami di dalam minyak, sehingga senyawa ini dapat menurunkan tegangan permukaan minyak, memperlambat proses penguapan air dari bahan pangan, serta menyebabkan terbentuknya foaming atau busa pada permukaan minyak selama penggorengan. Nah, ini teman-teman pembentukan busa sering terlihat pada minyak yang sudah digunakan berulang kali. Hal ini terjadi karena si lapisan surfaktan yang terbentuk di permukaan minyak dapat menstabilkan gelembung uap air sehingga si busa tidak segera pecah. Meskipun sering dikaitkan dengan kerusakan minyak, keberadaan sejumlah kecil senyawa polar ini justru memiliki peran yang menguntungkan dalam proses penggorengan. Senyawa-senyawa ini dapat meningkatkan cita rasa makanan goreng, di mana beberapa produk oksidasi dan degradasi minyak dapat memberikan aroma khas makanan goreng yang disukai konsumen, berkontribusi terhadap pembentukan warna coklat kemasan,
Senyawa tersebut dapat mempercepat reaksi pencoklatan termasuk reaksi Maillard dan karamelisasi sehingga menghasilkan warna golden brown yang khas pada makanan goreng dan mengoptimalkan retensi lemak pada makanan, di mana keberadaan senyawa polar ini akan mempengaruhi interaksi antara minyak dan jaringan makanan sehingga menghasilkan tekstur yang lebih baik dan stabil. Nah, pertanyaannya, mengapa sih minyak yang sedikit terpakai sering lebih baik daripada minyak baru? Nah, ini ya teman-teman menariknya dalam praktik penggorengan industri maupun rumah tangga, minyak yang telah digunakan dalam waktu singkat sering menghasilkan kualitas penggorengan yang lebih baik dibandingkan minyak yang benar-benar baru. Ya, karena sejumlah kecil senyawa polar yang telah terbentuk ini mampu meningkatkan kontak antara minyak panas dan permukaan makanan. Yang kedua, memperbaiki interaksi antara minyak dan air di permukaan produk serta memfasilitasi pelepasan uap air dari makanan. Dengan adanya interaksi antarmuka yang lebih baik ini, perpindahan panas dari minyak ke makanan menjadi lebih efisien dan lebih merata. Akibatnya makanan yang digoreng memiliki warna yang lebih seragam, tekstur yang lebih crispy, dan penyerapan flavor yang lebih baik. Walaupun sejumlah kecil senyawa polar ini dapat memberikan manfaat, penggunaan minyak yang terlalu lama akan menyebabkan akumulasi produk degradasi yang berlebihan, dan ketika konsentrasi senyawa polar ini meningkat terlalu tinggi, maka akan terdapat masalah yang muncul seperti peningkatan viskositas minyak, pembentukan busa berlebihan, warna minyak menjadi semakin gelap, munculnya rasa dan aroma tengik, serta peningkatan penyerapan minyak oleh makanan secara berlebihan. Dan pada tahap ini, kualitas minyak sudah menurun secara signifikan dan tidak lagi ideal ya digunakan untuk penggorengan. Sehingga dalam pengolahan pangan, minyak biasanya diganti ketika kadar senyawa polar total atau produk degradasi telah mencapai batas tertentu sehingga dapat menjaga mutu produk dan keamanan pangan. Perubahan nilai gizi minyak ya selama proses penggorengan terutama akibat oksidasi vitamin larut lemak dan asam lemak esensial. Dan proses ini terjadi karena minyak dipanaskan pada suhu tinggi dan terpapar oksigen serta komponen dari bahan pangan. Selama proses penggorengan, minyak dipanaskan pada suhu tinggi. Kondisi ini mempercepat terjadinya reaksi oksidasi lipid yang tidak hanya mempengaruhi trigliserida, tetapi juga komponen minor dalam minyak, terutama vitamin yang larut lemak. Dan beberapa vitamin yang paling rentan mengalami kerusakan adalah retinol, ini vitamin A, karotenoids, dan tocopherol yang merupakan vitamin E. Retinol ini mudah teroksidasi pada suhu tinggi, sehingga kandungannya dapat berkurang secara signifikan selama penggorengan. Kerusakan retinol tidak hanya menurunkan nilai gizi minyak, tetapi juga mempengaruhi stabilitas kimia minyak. Lalu yang kedua, karotenoid ini berperan sebagai pigmen alami berwarna kuning hingga orange pada minyak nabati, juga sangat sensitif terhadap panas dan oksigen. Oksidasi karotenoid menyebabkan perubahan warna minyak menjadi lebih gelap serta dapat mempengaruhi karakteristik sensori. 3. Tocopherol atau vitamin E ini merupakan antioksidan alami yang terdapat dalam banyak minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak jagung. Pada suhu tinggi, tocopherol akan mengalami degradasi karena bereaksi dengan radikal bebas ya yang terbentuk selama oksidasi lipid. Kerusakan vitamin-vitamin larut lemak tersebut tidak hanya menyebabkan penurunan nilai zat gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan flavor atau rasa ya dan warna minyak akibat terbentuknya produk oksidasi sekunder seperti aldehida dan keton. Meskipun tocopherol dapat rusak selama penggorengan, senyawa ini memiliki fungsi penting sebagai
antioksidan alami dalam minyak. Tokoferol bekerja dengan cara mengorbankan dirinya terlebih dahulu untuk bereaksi dengan radikal bebas yang terbentuk selama oksidasi lipid. Proses ini disebut dengan preferential oxidation, yaitu ketika tokoferol teroksidasi lebih dahulu dibandingkan asam lemak dalam minyak. Mekanisme ini memberikan efek protektif terhadap minyak karena si tokoferol mampu menghambat reaksi berantai oksidasi lipid, memperlambat pembentukan produk degradasi minyak, dan mempertahankan kualitas minyak lebih lama selama proses penggorengan. Nah, dengan kata lain, si tokoferol ini bertindak sebagai pelindung alami minyak goreng, meskipun pada akhirnya senyawa tokoferol ini akan habis jika minyak digunakan terlalu lama. Dan bagaimana kerentanan minyak nabati terhadap oksidasi. Dan aspek kerentanan minyak nabati ini menjadi sangat penting ya, karena sebagian besar minyak yang digunakan untuk penggorengan berasal dari tanaman seperti minyak kedelai, minyak sawit, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Dan minyak nabati ini umumnya mengandung proporsi tinggi asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Ikatan rangka pada asam lemak tak jenuh membuat molekul tersebut lebih mudah bereaksi dengan oksigen. Jadi sehingga minyak dengan kandungan lemak tak jenuh tinggi cenderung lebih rentan mengalami oksidasi selama pemanasan. Sehingga stabilitas oksidatif minyak ini sangat dipengaruhi oleh komposisi asam lemak, kandungan antioksidan alami seperti tokoferol, dan kondisi pemanasan dan paparan oksigen. Salah satu komponen penting yang juga dapat mengalami kerusakan selama penggorengan adalah asam linoleat, yaitu asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Asam linoleat ini berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologi seperti pembentukan membran sel, sintesis eikosanoid, regulasi proses inflamasi, serta kesehatan kulit dan sistem kardiovaskuler. Namun karena memiliki dua ikatan rangkap, maka asam linoleat ini menjadi sangat mudah mengalami oksidasi selama pemanasan. Akibatnya, kandungan asam linoleat dalam minyak dapat menurun secara drastis setelah penggunaan berulang dalam proses penggorengan. Penurunan kadar asam linoleat ini menyebabkan perubahan komposisi asam lemak dalam minyak, yaitu terjadi pergeseran rasio antara asam lemak jenuh dan tak jenuh. Semakin banyak asam lemak tak jenuh yang teroksidasi, maka secara relatif proporsi asam lemak jenuh dalam minyak akan meningkat. Oke, jadi ya proses oksidasi selama penggorengan ini dapat menyebabkan beberapa perubahan penting pada minyak seperti penurunan nilai gizi karena kerusakan vitamin larut lemak dan asam lemak esensial. Lalu yang kedua, perubahan karakteristik sensori seperti munculnya rasa tengik dan perubahan warna minyak menjadi lebih gelap. Yang ketiga, penurunan stabilitas kimia minyak yang dapat mempercepat terbentuknya produk degradasi seperti aldehid, keton, dan asam lemak bebas. Serta yang keempat, perubahan komposisi asam lemak, terutama akibat kehilangan asam lemak tak jenuh seperti asam linoleat. Jadi kalau dalam industri pangan maupun rumah tangga, penggunaan minyak harus dikontrol dengan baik. Penggunaan minyak secara berulang tanpa penggantian dapat menyebabkan penurunan kualitas zat gizi dan sensori produk gorengan, serta meningkatkan pembentukan senyawa degradasi yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari proses penggorengan adalah menghasilkan karakteristik sensori khas pada permukaan makanan. Oke, pada kali ini di sini akan membahas terkait pengaruh panas terhadap produk makanan yang digoreng. Tadi ya, tujuan utama dari proses penggorengan menghasilkan karakteristik sensori yang khas pada permukaan makanan, khususnya bagian lapisan kerak atau keras yang terbentuk selama penggorengan. Ketika makanan ini dimasukkan ke dalam minyak,
terutama minyak panas, maka air pada permukaan makanan cepat menguap sehingga permukaan menjadi kering dan membentuk lapisan kerak. Pada kondisi ini terjadi berbagai reaksi kimia yang menghasilkan warna coklat keemasan serta aroma khas makanan goreng. Karakteristik sensori tersebut terutama terbentuk melalui reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gugus karbonil dari gula prereduksi dengan gugus amino dari asam amino atau protein pada suhu tinggi. Reaksi ini menghasilkan berbagai senyawa volatil yang memberikan aroma kompleks dan rasa gurih pada makanan goreng. Selain itu, sebagian senyawa flavor juga berasal dari minyak goreng yang diserap oleh makanan, sehingga jenis minyak yang digunakan dapat mempengaruhi karakteristik rasa akhir dari produk yang digoreng. Tekstur khas makanan goreng biasanya renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Ini dihasilkan oleh perubahan struktur komponen utama pangan ya, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat polimerik yang terjadi pada proses baking atau yang karbohidrat polimerik seperti pati dan serat. Jadi tekstur khas makanan goreng, crispy bagian luar dan lembut di bagian dalam dihasilkan dari perubahan struktur komponen utama pangan yaitu protein, lemak, dan karbohidrat polimerik seperti pati dan serat. Dan perubahan ini sebenarnya mirip dengan perubahan yang terjadi pada proses baking atau roasting karena sama-sama melibatkan pemanasan pada suhu yang tinggi. Dan apa saja perubahan utama yang terjadi? Yang pertama, protein mengalami denaturasi dan koagulasi sehingga jaringan protein menjadi lebih padat dan membantu untuk membentuk struktur yang struktur keras atau struktur kerak. Lalu yang kedua, pati mengalami gelatinisasi, yaitu proses penyerapan air dan pembengkakan granula pati yang kemudian berkontribusi pada pembentukan struktur tekstur. Lalu yang ketiga, lemak mengalami pelelehan dan redistribusi yang dapat mempengaruhi kelembutan serta mouthfeel makanan, di mana kombinasi perubahan ini dapat menghasilkan tekstur permukaan yang kering dan renyah, sementara bagian dalam tetap mempertahankan moistnya, kelembapannya. Selama proses penggorengan ya, sebagian asam amino pada protein dapat bereaksi dengan gula prereduksi melalui reaksi Maillard. Reaksi ini memang memberikan keuntungan dari sisi sensori karena menghasilkan warna coklat dan aroma khas. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang zat gizi, reaksi ini dapat mengurangi ketersediaan biologis beberapa asam amino esensial yang terutama adalah lisin. Ketika lisin bereaksi dengan gula, maka akan terjadilah pembentukan senyawa kompleks yang sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Sehingga meskipun si protein masih terdapat dalam makanan, namun nilai biologis protein dapat sedikit menurun karena berkurangnya asam amino yang dapat diserap tubuh. Kerugian nutrisi dari karbohidrat dan mineral selama penggorengan ini relatif kecil dan jarang dilaporkan secara signifikan ya dalam penelitian karena ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penggorengan merupakan proses pemanasan kering sehingga kehilangan zat gizi melalui leaching atau dia larut hampir tidak terjadi. Yang kedua, sebagian besar mineral bersifat stabil terhadap panas sehingga tidak mudah rusak selama proses pemanasan. Lalu yang ketiga, karbohidrat utama seperti pati hanya mengalami perubahan struktur fisik seperti gelatinisasi atau destrinisasi tetapi tidak hilang dari sistem makanan, sehingga secara umum penggorengan ini tidak menyebabkan kehilangan mineral secara signifikan. Berbeda dengan metode memasak yang menggunakan air sebagai media transfer panas, contohnya perebusan. Salah satu perubahan nutrisi yang paling signifikan selama penggorengan adalah peningkatan kandungan lemak
dalam makanan. Hal ini terjadi karena si makanan menyerap minyak melalui dua mekanisme utama, yaitu oil absorption, yaitu penyerapan minyak ke dalam pori-pori makanan yang terbentuk selama penggorengan, dan yang kedua oil entrainment, yaitu minyak yang menempel pada permukaan makanan ketika makanan diangkat dari minyak panas. Penyerapan minyak biasanya meningkat selama fase pendinginan setelah makanan diangkat dari penggorengan. Karena tekanan uap air di dalam makanan menurun sehingga minyak dapat masuk ke dalam struktur pori makanan. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi signifikansi zat gizi dari penyerapan minyak? Jadi dampak zat gizi dari peningkatan kandungan lemak pada makanan goreng tidak selalu sama karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis minyak yang digunakan seperti minyak sawit, minyak kedelai, atau minyak bunga matahari. Yang kedua, riwayat pemanasan minyak, yaitu apakah si minyak ini digunakan berulang kali atau masih segar. Selanjutnya, jumlah minyak yang terserap oleh makanan yang dipengaruhi oleh jenis bahan pangan, ukuran potong, kadar air, dan kondisi penggorengan. Lalu yang terakhir, struktur pori makanan ini menentukan seberapa banyak sih minyak dapat masuk ke dalam jaringan makanan. Dan karena faktor-faktor ini sangat beragam, maka dampak zat gizi makanan goreng terhadap kesehatan tidak dapat digeneralisasi dan perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi penggorengan serta jenis makanan yang dikonsumsi. Pengaruh proses penggorengan terhadap nilai gizi makanan sangat bergantung pada jenis proses penggorengan yang digunakan, terutama suhu minyak, lama pemanasan, serta kondisi minyak yang dipakai. Penggorengan pada prinsipnya melibatkan pemanasan pada suhu tinggi di dalam minyak sehingga menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan zat gizi. Namun, tingkat perubahan tersebut tidak selalu besar karena beberapa kondisi penggorengan ini justru dapat mempertahankan sebagian besar zat gizi dalam makanan. Jadi pada penggorengan dengan suhu minyak yang tinggi biasanya terjadi pembentukan kerak atau crust yang sangat cepat pada permukaan makanan. Ketika makanan dimasukkan ke dalam minyak panas 170-150 derajat Celcius, maka si air pada permukaan segera menguap dan membentuk lapisan kering yang relatif padat. Lapisan kerak ini berfungsi sebagai barrier atau penghalang yang membatasi perpindahan massa dan panas ke bagian dalam makanan. Nah, ini akibatnya sebagian besar komponen zat gizi yang berada di bagian dalam makanan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Dengan kata lain, meskipun bagian luar mengalami pemanasan yang intensif, namun pada bagian dalam makanan tetap relatif terlindungi dari kerusakan termal. Dan hal ini yang menyebabkan retensi nutrisi yang lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa metode memasak lainnya yang berlangsung lebih lama atau menggunakan media air. Selain itu, makanan goreng umumnya dikonsumsi segera setelah proses penggorengan sehingga waktu penyimpanan sangat singkat. Dan ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya degradasi zat gizi selama penyimpanan. Lalu bagaimana perubahan kualitas protein dan asam amino? Ya, meskipun demikian ya, beberapa perubahan zat gizi tetap dapat terjadi, terutama pada asam amino tertentu yang sensitif terhadap panas dan reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah lisin, yaitu asam amino esensial yang mudah bereaksi dalam reaksi Maillard dengan gula pereduksi pada suhu tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pada ikan yang digoreng terjadi sekitar 17% kehilangan lisin yang tersedia. Lisin yang tersedia berarti lisin yang masih dapat digunakan oleh tubuh setelah proses pencernaan. Kehilangan ini terjadi karena lisin bereaksi dengan
dengan gula selama proses pemanasan dan membentuk senyawa kompleks yang sulit dicerna. Kerugian ini yang dapat menjadi lebih besar apabila minyak goreng yang digunakan sudah mengalami kerusakan termal akibat penggunaan yang berulang. Dan dalam kondisi tersebut, kehilangan lisin dapat meningkat hingga sekitar 25% karena hal ini disebabkan adanya produk oksidasi dan polimerisasi minyak yang dapat mempercepat reaksi kimia yang merusak komponen zat gizi makanan. Beberapa vitamin larut air juga dapat mengalami degradasi selama proses penggorengan, meskipun tingkat kehilangan biasanya tidak terlalu besar. Contohnya ya pada hati atau liver yang digoreng dengan metode shallow frying, dilaporkan terjadi kehilangan sekitar 15% tiamin atau vitamin B1. Jadi si tiamin ini vitamin yang cukup sensitif terhadap panas sehingga dapat mengalami degradasi selama proses pemanasan. Tapi dalam kasus yang sama tidak ditemukan kehilangan folat yang signifikan, dan ini kita bisa lihat ya bahwa stabilitas vitamin selama penggorengan dapat berbeda-beda tergantung dari jenis vitaminnya, matriks pangan, serta kondisi proses. Dan menariknya nih, pada beberapa jenis makanan kehilangan vitamin selama penggorengan justru lebih rendah dibandingkan metode memasak lain, khususnya perebusan. Contohnya pada kentang goreng. Ya, pada kentang goreng kehilangan vitamin C dilaporkan lebih kecil dibandingkan kentang yang dimasak dengan cara direbus. Dan ini karena proses perebusan vitamin C yang bersifat larut dalam air dapat keluar dari jaringan pangan dan larut ke dalam air rebusan. Sebaliknya pada penggorengan tidak terdapat medium air dalam jumlah besar sehingga licing ini pelarutan zat gizi ke dalam media tidak terjadi. Kehilangan vitamin C pada penggorengan terutama disebabkan oleh degradasi termal, bukan oleh pelarutan. Jadi ya, secara umum dampak penggorengan terhadap nilai gizi makanan ini dipengaruhi oleh suhu minyak. Suhu yang lebih tinggi mempercepat pembentukan kerak sehingga dapat melindungi bagian dalam makanan, tetapi juga dapat meningkatkan degradasi zat gizi pada permukaan. Lalu yang kedua, lama penggorengan. Semakin lama waktu pemanasan, maka semakin besar kemungkinan kerusakan zat gizinya. Lalu yang ketiga, jenis minyak yang digunakan. Minyak yang telah teroksidasi atau digunakan berulang kali dapat mempercepat kerusakan zat gizi. Lalu yang keempat, jenis bahan pangan seperti komposisi protein, lemak, dan air dalam makanan pasti akan mempengaruhi stabilitas zat gizi selama pemanasan. Lalu yang terakhir, metode penggorengan ada shallow frying, ada deep fat frying yang dapat memberikan efek yang berbeda terhadap kehilangan zat gizi. Nah, ini ya. Selanjutnya, perubahan warna dan flavor pada makanan yang digoreng ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi proses penggorengan, sifat minyak, dan karakteristik bahan pangan. Jadi terdapat beberapa faktor utama yang menentukan sejauh mana sih perubahan warna dan flavor itu terjadi selama proses penggorengan. Jenis minyak memiliki pengaruh yang besar terhadap warna dan flavor makanan yang digoreng karena setiap minyak memiliki komposisi asam lemak, stabilitas oksidatif, dan kandungan senyawa minor yang berbeda. Minyak dengan kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi seperti minyak kedelai atau minyak jagung ini lebih rentan dia mengalami oksidasi pada suhu tinggi. Oksidasi ini menghasilkan berbagai senyawa volatil seperti aldehid, keton, dan asam lemak teroksidasi yang memberikan aroma khas pada makanan goreng. Tetapi juga dapat menyebabkan rasa tengik jika degradasinya terlalu lanjut. Sebaliknya, minyak yang lebih stabil terhadap panas seperti minyak sawit atau minyak dengan kandungan asam lemak jenuh lebih tinggi cenderung menghasilkan warna dan flavor
yang lebih stabil selama penggorengan. Ya. Lalu yang kedua, ini ada umur dan riwayat pemanasan minyak. Minyak yang telah digunakan berulang kali mengalami berbagai perubahan kimia seperti oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi. Proses ini menghasilkan senyawa polar, asam lemak bebas, serta produk degradasi lainnya yang dapat mempengaruhi warna dan rasa makanan. Jadi ya, pada tahap awal penggunaan, minyak yang telah mengalami sedikit degradasi justru dapat meningkatkan kualitas penggorengan karena senyawa polar yang terbentuk dapat meningkatkan kontak antara minyak dan permukaan makanan. Tapi jika minyak yang digunakan terlalu lama, maka senyawa degradasi akan menumpuk dan menyebabkan warna makanan menjadi terlalu gelap serta flavor yang tidak enak. Lalu yang ketiga, tegangan antarmuka antara minyak dan produk. Ya, jadi tegangan antarmuka antara minyak dan permukaan makanan menentukan seberapa baik minyak dapat membasahi permukaan bahan pangan. Jika tegangan antarmuka rendah, maka minyak dapat menyebar lebih baik di permukaan makanan sehingga perpindahan panas menjadi lebih efisien dan pembentukan warna akibat maillard terjadi secara lebih merata. Tapi jika tegangan antarmuka tinggi, maka kontak antara minyak dan makanan menjadi kurang optimal, sehingga proses penggorengan menjadi kurang seragam dan dapat menghasilkan warna yang tidak merata pada produk goreng. Lalu yang keempat, suhu dan waktu penggorengan. Suhu dan waktu merupakan faktor paling penting dalam menentukan warna dan flavor makanan goreng. Suhu tinggi mempercepat reaksi maillard dan karamelisasi yang menghasilkan warna coklat keemasan serta aroma khas makanan goreng. Namun jika suhu terlalu tinggi atau waktu penggorengan terlalu lama, maka reaksi tersebut dapat berlangsung berlebihan sehingga menghasilkan warna terlalu gelap, rasa pahit, serta pembentukan senyawa degradasi yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima, ukuran, kadar air, dan karakteristik permukaan makanan. Karakteristik fisik bahan pangan juga mempengaruhi perubahan warna dan flavor, di mana apabila makanan kadar airnya tinggi, maka akan menghasilkan lebih banyak uap air selama penggorengan, yang akan mempengaruhi pembentukan kerak dan proses transfer panas. Selain itu, ukuran dan luas permukaan makanan ini menentukan seberapa cepat panas dapat masuk ke dalam bahan. Makanan dengan rasio luas permukaan terhadap massa yang tinggi cenderung mengalami perubahan warna yang lebih cepat dan juga dapat menyerap lebih banyak minyak. Lalu yang terakhir, perlakuan setelah penggorengan. Ya, jadi setelah penggorengan, perlakuan seperti pendinginan, penirisan minyak, atau penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas produk. Selama penyimpanan, terutama pada produk goreng yang kering seperti keripik, dapat terjadi oksidasi lemak dan perubahan flavor yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Nah, nih, pada proses penggorengan, vitamin C tidak sepenuhnya hilang, tetapi sering mengalami oksidasi menjadi dehidroaskorbat. Ya, jadi dalam kondisi kadar air rendah seperti pada makanan goreng, dehidroaskorbat relatif stabil dan dapat tetap tersedia secara zat gizi. Sebaliknya pada proses perebusan dehidroaskorbat yang terbentuk dapat mengalami hidrolisis menjadi 2,3 diketogluconic acid, suatu senyawa yang tidak memiliki aktivitas vitamin C lagi. Sehingga meskipun penggorengan menggunakan suhu tinggi, namun dalam beberapa kasus kehilangan vitamin C bisa lebih kecil dibandingkan perebusan karena tidak terjadi pelarutan vitamin di dalam air. Nah, jadi pada proses penggorengan yang bertujuan untuk mengeringkan makanan dan memperpanjang umur simpan, seperti pembuatan keripik atau snack kering, kehilangan zat gizi biasanya lebih besar. Dan ini terjadi karena makanan diproses dalam waktu lebih lama sehingga mengalami paparan panas yang lebih intens. Kerugian nutrisi atau zat gizi terutama terjadi pada vitamin yang larut dalam
lemak seperti vitamin A, D, E, K, di mana vitamin-vitamin ini mudah mengalami oksidasi selama pemanasan minyak yang berkepanjangan. Contoh, vitamin E atau tokoferol terdapat dalam minyak goreng yang dapat diserap oleh produk seperti keripik kentang selama proses penggorengan. Tapi selama penyimpanan produk, vitamin E ini dapat mengalami oksidasi sehingga kadar vitamin dalam produk menurun. Selain menurunkan nilai gizi, oksidasi ini juga berkontribusi terhadap perubahan flavor dan munculnya rasa tengik pada produk goreng yang disimpan dalam waktu yang lama. Baik ya teman-teman, seperti itu ya penjelasan dari proses thermal bagian frying atau penggorengan. Jika ada pertanyaan, dapat kirim email ke saya fatma.syabanu@vkes.unsika.ac.id. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.